Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga ya untuk watchlist dan analisis saham untuk minggu depan 31 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Oke, kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu adalah Sido. Nah, Sido sudah terpantau sekitar 2 minggu ya, dia naik terus, ini luar biasa. Apakah dia akan koreksi untuk Sido karena belum berhasil nih close di atas 740. Nah, ini untuk Sido buat yang sudah punya atau beli di bawah atau beli pas waktu tanggal 21 Oktober mungkin ya. Mungkin masih bisa hold dulu selama Sido masih bertahan di atas harga 710. Nah, targetnya Sido ini harus breakout 770 ya. Kalau dia mau melanjutkan trennya. Paling nggak targetnya yaitu di EMA 200 di harga 825. Nah, kalau udah kena 825 kemungkinan dia akan sideways dulu ya beberapa waktu. Nah, tapi kalau misalkan nyatanya Sido nggak kuat naik, bahkan dia turun lagi di bawah 685, kemungkinan dia akan menuju ke 635 dulu. Nah, tapi kita lihat aja di minggu depan apakah dia akan lanjut naik ya untuk break high-nya hari ini, atau justru malah akan turun dulu ya. Tapi selama dia masih di atas 710 ini masih oke untuk di hold. Selanjutnya adalah KLBF. Nah, KLBF atau Kalbe Pharma ya, masih belum bergerak ya harganya. Maksudnya selama mungkin 1 minggu lebih masih di area itu aja. Nah, kita nggak tahu nih apakah Kalbe ini akan lanjut lagi atau justru malah akan koreksi. Karena terpantau dia belum berhasil kuat lagi di atas harga 2040. Nah, untuk supportnya kalau misalkan dia terkoreksi pastikan dia nggak turun di bawah harga 1970. Nah, kalau turun di bawah 970 mesti hati-hati apakah dia akan lanjut turun lagi ya. Nah, masih ada support berikutnya yaitu di sekitar harga 1880. Dan untuk support yang paling kuat untuk saat ini adalah paling bawah ya, adalah di harga 1810. Nah, ini juga kita lihat apakah Sido akan lanjut menembus 2040 atau justru malah akan turun, ini diperhatikan aja. Saham berikutnya yaitu Bird. Nah, ini Bluebird sangat menarik ya karena sudah cukup lama dia sideways ya. Semenjak kenaikannya dulu dia cenderung turun, lalu sideways mungkin dari sekitar bulan Agustus ya. Setelah dia turun cukup dalam, dia sideways cukup panjang, ini dari bulan Agustus. Nah, kemarin di hari Jumat ini Bird berhasil breakout 1440. Nah, ini sangat bagus yaitu EMA 100-nya ya. Nah, kemungkinan besar dia akan lanjut, tapi kita nggak tahu apakah dia akan lanjut rally ya, menembus 1500-nya atau dia akan koreksi dulu. Kalau dia koreksi dulu, pastikan dia tidak tembus 1440 ya. Mungkin teman-teman bisa nunggu di atas harga 1440 ya kalau misalkan mau masuk ke saham ini. Tapi kalau misalkan dia ternyata lanjut ya dan kuat gitu, mungkin teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 1500. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya ya, karena baru hari Jumat kemarin baru jalan. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, Inco. Nah, Inco di hari Jumat terpantau turun lagi. Nah, dia belum berhasil menembus 6.900-nya. Nah, ini kita lihat aja apakah dia akan turun dulu beberapa waktu. Perhatikan aja selama dia masih bertahan di atas 6.325. Ini salah satu support yang kuat untuk saat ini. Kalau misalkan dia tembus ya 6325 ya, sebaiknya wait and see dulu, jangan masuk dulu. Tapi kalau dia sideways di atas harga 6325, mungkin teman-teman bisa titip sendal atau taruh
harga atau beli sebagian dulu, cicil di bawah ini juga boleh sampai menunggu dia lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 6325 atau bahkan dia turun di bawah 625 ya, 6025 di bawah sini, sebaiknya lupakan saja, cari saham yang lain dulu. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PANR. Nah, PANR ini berhasil bergerak di atas harga 1310 ya. Kemarin saya pikir dia setelah tembus 1310 dia akan turun. Ternyata enggak, dan dia ternyata masih mau melanjutkan perjalanannya. Ini akan sangat uptrend sepertinya untuk PANR. Kita lihat aja perjalanannya, dia mau sampai ke harga berapa ya. Kita lihat. Kemungkinan besar target berikut PANR adalah di 369 dan mungkin sekitar harga 420. Ini kita lihat aja kalau ternyata dia lanjut ya. Karena dia sudah berhasil menembus harga terkuat weekly-nya di 310 dan berhasil naik lagi ya. Ini bagus banget posisinya. Jadi kita lihat aja paling enggak target berikutnya di 346 dan 420. Semoga teman-teman masih hold ya, yang sudah punya atau beli dari bawah. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu RMKE. Nah, RMKE masih belum move on atau belum kemana-mana. Mungkin dia masih mau sideways dulu beberapa waktu, tapi diperhatikan aja kalau dia berhasil menembus kembali menembus 1055 ya. 1055 tembus, targetnya paling enggak terdekat yaitu di harga sekitar 1130-nya. Nah, tapi dia harus breakout dulu nih harga ini, harga 1065-nya. Karena 1065-nya ini belum ditembus juga ya. Kemarin waktu tanggal 25 dia naik, ternyata dia opennya di 1065 lalu dibawa turun. Masih ada kemungkinan dia naik, tapi kalau misalkan dia turun di bawah harga 1015 atau close di bawahnya, ini sudah mesti hati-hati. Ya paling enggak kita lihat apakah dia akan mantul di area harga 975. Nah, kalau dia mantul di 975 mungkin bisa ambil lagi di bawah. Tapi kalau misalkan nggak kuat, mungkin dia bisa turun juga ke area support yang paling kuat saat ini, yaitu di harga 895. Kita lihat aja dia mau ke atas atau mau ke bawah lagi. Saham selanjutnya yaitu ENRG. Nah, ENRG setelah hari Rabu ya, tanggal 26 dia naik cukup kuat hingga 17%. Di hari Kamis dan Jumat ternyata lanjut koreksi. Di hari Kamis dia gap up, turun ke bawah, lalu hari Jumatnya dilanjutkan. Dia buat resisten baru di harga 354. Ada kemungkinan dia turun, mungkin kalau masih mau lanjut turun ya, mungkin bisa sampai ke level harga sekitar 296. Di 302 ya kemungkinan. Ini saya hapus saja. Nah, kalau misalkan dia turun sampai ke 302, lalu dia rebound, mungkin teman-teman bisa pungut di bawah lagi. Nah, ini menarik kalau misalkan yang nggak dapat waktu dia breakout, mungkin bisa pungut lagi di bawah dengan harapan dia kembali naik lagi. Targetnya masih sama di 400, belum tercapai ya. Jadi mungkin dia mau turun dulu lalu mau naik lagi. Tapi kembali lagi kita lihat apakah dia tembus 302 turun atau justru malah tembus 286 ya. Jadi diperhatikan aja untuk ENRG. Yang tidak kalah luar biasa yaitu adalah Medco. Nah, Medco menolak untuk turun ya. Ini polanya masih ada kemungkinan dia akan lanjut ya. Targetnya masih sama di 1190-nya, belum tercapai. Kita lihat aja apakah dia bisa menembus 1190 atau bahkan bisa tembus lebih tinggi lagi. Ini diperhatikan sudah cukup tinggi ya untuk energi. Jadi mesti agak hati-hati, takutnya longsor ke bawah. Tapi kalau dipasang trailing stop harusnya buat teman-teman aman untuk posisi saat ini.
Selanjutnya Elsa. Nah, Elsa ternyata di hari Jumat masih lanjut ya, sempat seingat saya sempat sampai dengan 5% atau lebih ya. Nah, ini Elsa sudah menyentuh resisten 336. Kalau tidak lanjut ya berarti dia akan turun. Mungkin turunnya akan cukup dalam. Jadi kita doakan aja supaya dia bisa tembus 366-nya di minggu depan. Tapi kalau nyatanya dia turun ke bawah, ya sebaiknya yang sudah punya take profit aja dulu ya. Jangan di hold. Takutnya diturunnya cukup dalam. Tapi kalau ternyata dia di hari Senin atau minggu depan dia berhasil menguat dan tembus 336, mungkin bisa hold dulu. Ya. Misalkan kalau turun ya mungkin bisa ke bawah lagi seperti biasa. Nah, ini mungkin juga bisa lebih dalam lagi. Nah, kita lihat aja apakah kalau misalkan nggak kuat naik dia turun lagi, apakah turun di bawah menuju ke harga 304 lagi atau tidak. Saham selanjutnya yaitu IMAS. Nah, IMAS sudah semakin menarik ya posisinya. Tapi dia belum koreksi ya. Setelah koreksi yang cukup dalam, nah ini emas kembali menguat ya mulai tanggal 18 Oktober kemarin nih. Nah setelah tanggal 18 Oktober kemarin dia mulai menguat. Ini mulai makin bagus lagi posisinya. Kita lihat apakah dia akan koreksi dulu ya mungkin ke harga sekitar 840 ya. Kalau misalkan dia koreksi dulu di sekitar harga 840, mungkin teman-teman bisa ambil posisi selama masih di atas 840. Apalagi kalau misalkan dia turun terus dia mantul lagi, mungkin teman-teman bisa ambil posisi di harga tersebut. Tapi kalau ternyata di minggu depan dia lanjut, kemungkinan besar dia akan tembusin dulu atau dia akan menuju ke targetnya di 935. Nah, kalau udah tembus, masih ada target selanjutnya yaitu resistance 990. Ya, teman-teman ngarepin yang mana? Yang naik apa yang koreksi? Ya, kalau yang belum punya pasti koreksi dulu ya. Tungguin di bawah. Saham berikutnya yaitu OASA. Nah, apakah dia lanjut? Apakah dia koreksi? Kita lihat ya. Karena memang saham ini kalau sudah bergerak lumayan nih. Kalau misalkan koreksi ya kita lihat gayanya apakah 3 hari dia koreksi, nanti di hari keempat jalan lagi. Kalau misalkan dia selama dia nggak tembus nih 1015 sih idealnya jalan lagi ya. Kalau misalkan ternyata tembus, kemungkinan dia akan turun. Apakah penurunannya sampai ke level harga 970 atau enggak? Nah, kalau misalkan diturun sampai ke 970, tunggu dulu apakah dia rebound kembali atau enggak. Nah, tapi misalkan ini dipantau aja untuk kuasa, tapi dia kalau udah jalan lumayan kencang ya. Lumayan kencang. Tapi kalau misalkan ternyata dia koreksi, kita lihat koreksinya apakah menembus 1015. Kalau tembus kita tungguin aja di 970. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk OASA. Selanjutnya adalah TCPI. Ya, dia masih terus walaupun memang kalau teman-teman perhatikan ya, TCPI ini sering ada buat rambut-rambut ke bawah ini ya, artinya berarti dia suka dibawa turun dulu terus baru dinaikin lagi. Jadi jangan kaget kalau yang masuk di saham ini. Kita masih ikutin terus ya saham pergerakannya TCPI ini. Kita lihat apakah dia lanjut atau koreksi, apakah koreksinya menembus 9.675 atau enggak. Kalau menembus 9.675 ya sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu ya. Tapi kalau yang sudah punya masih boleh hold, masih kalau dia belum tembus 9.675. Tapi kalau misalkan dia break high-nya masih ada kemungkinan dia lanjut, targetnya masih sama ya. Terdekat untuk saat ini masih di 11.300. Saham berikutnya adalah Soci. Nah, Soci ini pergerakannya memang agak santai karena juga transaksinya memang nggak besar ya. Tapi kalau udah naik ya lumayan. Kalau teman-teman bisa ambil sekitar 3-4% ya dari saham ini. Tapi ini diperhatikan aja karena sudah mulai menarik lagi pergerakannya. Kalau dia berhasil breakout 199 kalau jalan ya, targetnya di 214. Nah, tapi ini teman-teman mungkin kalau misalkan mau ambil posisi, kalau bisa dapat harga bagus akan lebih baik ya. Kalau bisa dapat harga sekitar di 195 atau di
harga di 194. Nah, ini juga boleh dipantau aja pergerakannya. Mudah-mudahan Sochi kembali menguat lagi ya, karena memang waktu itu ketika dia menguat besoknya IHSG-nya longsor, jadi dia ikut longsor juga. Saham berikutnya yaitu Nelly. Nah, Nelly setelah naik cukup kencang ya, 11% di tanggal 26 Oktober ya, hari Rabu, dia sudah terkoreksi 2 hari nih. Hari pertama 4,3% dan di hari Jumat 1,9%. Nah, kalau misalkan koreksinya ini sampai dengan harga 300 atau di EMA 100-nya ya, terus dia kembali rebound menghijau, mungkin teman-teman boleh ikut ambil posisi. Tapi kalau misalkan dia tembus ya, atau sampai dengan ke level harga 296 gitu, tunggu dulu sampai ada kekuatan dia untuk naik kembali di atas EMA 100 saja kalau mau tunggu saham Nelly ini. Targetnya kalau misalkan dia kembali naik ya, ini pakai target di harga 322 dulu ya untuk terdekatnya. Kalau mau kita lihat progresnya, kalau bisa tembus 322 ya, lalu berikutnya 338 dan target selanjutnya yaitu di sekitar 378. Ini saham ini juga cukup volatile ya, jadi alokasi dananya mesti diperhatikan, jangan terlalu besar juga untuk masuk di saham ini. Saham berikutnya yaitu HATM. Nah, HATM hari Jumat kemarin koreksi 0,98 ya, 0,98. Ini koreksinya nggak dalam, berarti masih ada kekuatan, dia bertahan ya. Jadi lihat aja kalau dia kembali menguat dan bisa menembus 416 atau bahkan 4 untuk ini resisten 418 ya, resisten juga 418. 416, 418 bisa tembus. Target berikutnya yaitu di 432 dan 480. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakannya. Tapi kalau turun ya, kalau turun apakah tembus 392 dan juga sekitar 380. Nah, ini juga boleh diperhatikan untuk HATM. Untuk harga support paling kuat saat ini di bawah adalah 322. Saham berikutnya yaitu MBSS. Nah, MBSS setelah naik 4 hari akhirnya turun 2 hari. Sebelumnya 5,6 dan hari Jumat kemarin 2,6. Masih ada kemungkinan dia turun lagi. Kita lihat apakah dia akan mantul di area 1235. Kalau dia yang tembus ya tungguin lagi di area berapa dia akan kembali lagi. Kemungkinan kalau misalkan dia lanjut ya kita lihat di 1200 apakah tembus juga atau enggak. Ini masih ada potensi kalau misalkan ternyata ada pembalikan arah lagi ya. Kalau dia kembali menguat lagi atau paling enggak MBSS ini tidak menembus sekarang di 1310 ya. Nah, ini masih ada kemungkinan dia menghijau lagi ya, selama dia nggak tembus 1305-nya ke bawah untuk koreksinya. Tapi kalau udah tembus 305, kemungkinan dia akan lanjut. Jadi ini diperhatikan aja untuk MBSS. Selanjutnya adalah TPMA. Nah, TPMA juga ini cukup volatile ya. Tapi beberapa hari yang lalu saya perhatikan memang ada pergerakan-pergerakan. Nah, kita lihat apakah dia akan membuat gerakan untuk tren panjang atau enggak ya. Mengingat dia sudah sejajar dengan EMA 100 dan mendekati juga EMA 200. Nah, ini mungkin teman-teman kalau mau beli sedikit bisa beli di atas harga 380 dulu ya, cicil-cicil. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah harga 372 sebaiknya tunggu dulu ya sampai dia menguat lagi di atas harga 380. Nah, ini juga boleh diperhatikan, tapi jangan lupa jual kalau sudah profit dari saham ini, karena ini saham ini cukup lumayan volatile. Selanjutnya adalah PSSI ya. Nah, PSSI juga terpantau bagus nih di hari Jumat kemarin, berhasil breakout
585, yaitu resisten yang cukup kuat untuk weekly-nya. Nah, kita lihat sorry, apakah dia akan lanjut menembus 595 atau enggak ya. Kalau misalkan dia tembus dan lanjut, kemungkinan besar target PSSI itu adalah di sekitar harga 630. Nah, kalau 630 tercapai ya mudah-mudahan lagi dia bisa lanjut nih ke harga sekitar 685. Nah, tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 585, sebaiknya tunggu lagi sampai dia kembali menguat lagi di atas 585. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, yaitu SMDR. Nah, SMDR juga sudah terpantau menguat nih selama 2 hari. Apakah nanti di minggu depan dia lanjut ya? Lanjut, kalau misalkan dia lanjut, targetnya itu adalah di harga 2.550. Nah, akan sangat bagus kalau buat SMDR kalau dia bisa tembus 2550 dan bertahan di atasnya. Nah, kalau bisa tembus, targetnya adalah di 2.920. Nah, ini boleh diperhatikan ya. Tapi kalau misalkan dia kembali turun lagi, ya tunggu dulu. Tapi kalau misalkan ternyata di perdagangan minggu depan dia bisa break high-nya hari ini di 2.400, kemungkinan dia akan lanjut lagi ya menuju 2.550. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video yang part ketiga ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Jadi saya akan lanjutkan lagi untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.